Jawaban yang pertama, alasan mengapa bangsa Eropa ingin menguasai Nusantara. Yang pertama, ini bisa dikenal dengan 3G. Yang pertama itu ada gold atau mencari keuntungan, kekayaan meliputi dengan menguasai perdagangan rempah-rempah, menguras habis sumber daya alam yang ada, baik tambang, hasil perkebunan, pertanian, dan hasil sawah maupun hasil hutan. Yang kedua ada glory, yaitu mencapai kejayaan, kekuasaan, kemenangan. Yaitu yang pertama meliputi dengan penambahan luas daerah jajahannya. Yang kedua membuktikan negara tersebut berkuasa dengan mencari dan terus-menerus menguras. Yang ketiga menguasai daerah-daerah strategis. Ya, daerah-daerah strategis untuk menguasai jalannya perdagangan internasional. Terus yang ketiga ini ada gospel, yaitu menyebarkan agama. Nah, selain dia ingin menguasai Indonesia dengan cara mengambil rempah-rempah dan menguasai daerah-daerah, yaitu dia juga yang ketiga ini gospel, ingin menyebarkan agama. Ya, di samping mencari kekayaan dan kekuasaan, ada perintah agama untuk menyampaikan ajaran-ajaran mereka kepada bangsa Indonesia. Nah, jawaban yang kedua, saya sebagai manusia yang modern dan agar Indonesia tidak berketinggalan zaman dari bangsa lain, yang pertama sebagai pemuda kita harus meningkatkan literasi. Nah, di literasi ini dari segi infrastruktur untuk mendukung membaca, pemeringkat Indonesia berada di negara-negara Eropa. Nah, kita ini sebagai anak muda harus tetap gimana ya, harus membaca buku deh, minimal sehari itu harus bisa membaca buku. Yang kedua itu terbuka dalam menerima berbagai pemikiran dan pengalaman baru. Nah, di dunia ini kan semakin dinamis, keterbukaan informasi juga membuat kita terpapar budaya dan pengalaman baru. Kamu bisa melatihnya dengan cara mengikuti seminar atau kayak workshop gitu. Mengikuti kayak misalnya workshopnya seminarnya itu tentang mengenai kejar mimpi gitu. Yang ketiga, kita berkontribusi memajukan Indonesia dengan menjadi relawan. Nah, sekarang di Indonesia ini udah banyak relawan-relawan, maupun dari misalnya relawan bencana alam, ya contoh-contohnya banyak deh yang lain. Nah, itu banyak deh pokoknya, kayak bisa disebut sih local heroes, komunitas maupun organisasi itu yang banyak bergerak memberikan solusi. Terus mulai dari pendidikan, lingkungan hingga kemanusiaan, kita bisa ikut tuh serta menjadi relawan. Nah, yang keempat mendukung produk lokal Indonesia. Nah, sekarang ini produk lokal Indonesia sangat banyak, mulai dari kaos, sepatu. Nah, yang lagi naik-naik ini nih tentang sepatu nih, kita harus bangga Indonesia. Contohnya seperti sepatu lokal yaitu Kompas, Vantela, terus apa lagi ya, kampus. Pokoknya masih banyak deh, kita harus dukung produk-produk lokal. Terus apalagi batik-batik Indonesia, terus kaos lokal. Pokoknya yang produk-produk lokal kita harus dukung. Yang kelima, menjadi pengguna internet di media sosial yang baik. Nah, sekarang kan banyak nih pemuda-pemuda yang asal ngomong di media sosial ini. Nah, kita seharusnya bisa menyaring perkataan kita, tidak sembarangan ngomong, karena di Indonesia ini sudah ada peraturan. Nanti kalau asal ngomong atau gimana, hoak kan sudah banyak sekali hoak atau apa, kita bisa kenal pasal UU ITE. Hati-hati jangan sampai kita terkena pasal itu, karena ya walaupun cuman ketikan di internet itu bisa membuat kita di penjara.